Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat cover dan menyediakan presentasi melalui aplikasi Canva. Setelah itu saya akan mempresentasikannya melalui Zoom. Di sini saya menggunakan aplikasi Canva. Saya sudah mendownload. Kita buka. Nah, di sini banyak fiturnya. Kali ini saya akan membuat presentasi. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini banyak template yang bisa digunakan, tapi kali ini akan membuat manual. Kita ke latar belakang. Di sini juga banyak. Saya gunakan yang ini. Selanjutnya tambahkan teks. Untuk judul bisa. Di sini banyak contohnya. Yang ini dihapus saja. Ini atur. Ininya ganti. Kita sesuaikan. Lalu ke elemen. Di sini banyak pilihannya. Kita coba scroll ke bawah. Ini yang terakhir digunakan. Kita bisa tambahkan lagi elemen. Lalu animasikan. Covernya juga bisa dianimasikan. Nah, seperti ini. Lanjut ke halaman selanjutnya, ditambah halaman. Pilih latar belakang.
Sama seperti yang tadi, ulangi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan materinya, tinggal di copy paste. Tambahkan teks. Atur ukuran. Sesuaikan. Tambahkan lagi. Nah, di sini banyak pilihan huruf. Bisa diedit. Biar cepat, biar sama, kita copy. Ini yang kedua. Bisa tambahkan animasi. Elemen. Lalu animasikan. Selanjutnya, lakukan hal yang sama. Kita copy paste saja biar cepat. Di sini yang pentingnya saja. Untuk pengertiannya, gak usah ditulis. Kita tambahkan elemen. Kita bisa atur tulisannya.
Jika sudah, kita langsung simpan di bagikan, lalu pilih lainnya, lalu Microsoft PowerPoint, lalu simpan. Langsung saja saya akan mempresentasikan materi yang sebelumnya saya buat melalui Zoom Meeting. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait literasi digital yang mencakup pengertian prinsip, komponen, dan juga manfaatnya. Pertama, untuk pengertian literasi digital. Saya mengutip dari buku Kerangka Digital Indonesia dan juga UNESCO. Menurut buku Kerangka Digital Indonesia, literasi digital merupakan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasikan informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Sementara menurut UNESCO, literasi digital merupakan kemampuan yang tidak hanya melibatkan teknologi saja, tetapi kemampuan untuk belajar, berpikir kritis, kreatif, dan juga inovatif untuk kompetensi digital. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa literasi digital merupakan kemampuan manusia dalam menggunakan teknologi digital dengan berpikir kritis dan juga kreatif dalam menemukan, mengevaluasi, dan memanfaatkan suatu informasi. Selanjutnya, prinsip literasi digital. Di sini mengutip dari buku Atribusi Kewargaan Digital dalam Literasi Digital tahun 2018 yang ditulis oleh Yuda Pradana. Di sini terdapat 4 prinsip literasi digital, yaitu pemahaman, saling ketergantungan, faktor sosial, dan juga kurasi. Untuk pemahaman, yaitu kemampuan memahami informasi yang beredar di media. Yang kedua, saling ketergantungan, yaitu antara media yang satu dengan lainnya saling bergantung dan berhubungan. Yang ketiga, faktor sosial. Di sini saling berbagi pesan atau informasi kepada masyarakat. Terakhir, kurasi. Kemampuan untuk mengakses, memahami, dan menyimpan informasi termasuk kemampuan mengkurasi informasi. Lanjut ke elemen literasi digital. Di sini mengutip dari pendapat para ahli, ada 5 elemen literasi digital, yaitu information literacy, digital scholarship, learning skills, ICT literasi, literasi media. Untuk information literacy, ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengelola, menemukan, menerjemahkan, sampai memberi informasi. Yang kedua, digital scholarship. Beasiswa digital masuk dalam elemen penting literasi digital. Pengguna bisa mengikuti pembelajaran akademik dan aktif mengikuti praktik pembelajaran. Yang ketiga, learning skills. Literasi digital menambah pembelajaran kemampuan baru. Anda bisa memanfaatkan proses belajar mengajar secara formal dan informal terkait teknologi. Selanjutnya, ICT literasi berkaitan tentang berpikir kreatif, kritis, dan inovatif tentang teknologi. Fokus literasi ini untuk mengadopsi dan memakai perangkat digital. Yang terakhir, literasi media. Ini mencakup kemampuan untuk membaca dan berpikir kreatif, komunikasi akademik dan profesional, karir dan identitas karir. Ini dibutuhkan untuk mengelola identitas online. Selanjutnya mohon maaf, di sini harusnya komponen literasi digital. Di sini mengutip dari Steve Weller, ada 9 komponen literasi digital.
Yang pertama ada social networking. Di sini, media sosial bisa menjadi sumber informasi, namun perlu kecermatan dalam menyaring informasi yang beredar. Selanjutnya, yang kedua, transliterasi. Di sini memanfaatkan berbagai platform untuk mengubah konten. Komponen ini mengutamakan kemampuan komunikasi dengan media sosial atau advertisement. Yang ketiga, maintaining privacy. Cybercrime menjadi salah satu jenis kejahatan di dunia internet yang mesti dipahami, khususnya agar data-data pribadi dapat terlindungi. Selanjutnya, managing digital identity. Di sini menjelaskan bagaimana seseorang pengguna internet menggunakan identitas secara tepat. Yang selanjutnya, creating content. Di sini kemampuan pengguna platform dalam membuat konten di internet. Lanjut ke organizing and sharing content. Berkaitan dalam hal mengatur dan membagikan konten informasi agar lebih mudah disebarkan ke publik. Lanjut ke reusing. Di sini mengutamakan bagaimana pengguna platform dapat membuat dan mengolah kembali konten yang telah dibuat agar dapat dipergunakan kembali sesuai kebutuhan. Selanjutnya, filtering and selection content. Kemampuan mencari dan menyaring informasi di dunia internet. Terakhir, self-broadcasting. Di sini, bagaimana seseorang dapat membagikan ide atau gagasannya melalui berbagai platform dengan cepat dan aman. Lanjut ke manfaat dan contoh literasi digital. Di sini saya mengambil 3 contoh. Yang pertama, manfaat dari literasi digital dalam mencari percobaan saing dengan melihat tutorial di internet. Manfaatnya dapat menghemat pemakaian kertas melalui gawai. Yang kedua, manfaat literasi digital, contohnya dalam membaca buku elektronik, itu menghemat kertas dan lingkungan, mudah mendapatkan informasi terkini, dan mudah juga dibagikan dengan cepat melalui media sosial. Yang terakhir, contohnya, membaca informasi seputar kondisi lalu lintas terkini memakai aplikasi. Di situ kita dapat belajar bahasa dan menulis yang lebih efisien. Sekian dari saya, terima kasih. Kita kembali.